penyerahan diri kami, keterbukaan kami untuk siap ditegur, dikoreksi, dikuatkan, dan diubah oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Hamba-Mu yang menyampaikan sebagai alat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang berkesempatan mendengarkan bersama hari ini, kami rindu sama-sama dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Yang berbahagia dan yang diberkati adalah ketika kami mau mendengar dan melakukan firman. Dan hari ini kami mau berbahagia dan diberkati karena itu firman yang kami dengarkan. Oleh pertolongan Roh kami taati dalam hidup kami. Karena itu bekerjalah atas pemberitaan firman ya Allah, dan dimuliakan Engkau atasnya, dan ini melahirkan sebuah ketaatan bagi kami dari hari ke hari. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Mari membuka kitab suci dari Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-23. Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-23. Kita akan baca seluruhnya, dan saya berharap teman-teman belum pada lupa. Yang berulang tahun silakan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Yang berulang tahun di bulan ganjil maksudnya. Yang berulang tahun di bulan genap ayat 13 sampai ayat yang ke-23. Yang berulang tahun di bulan ganjil bersama dengan saya, mari mulai. Supaya tahu sekali posisinya. Mari bersama demikian firman Tuhan. Dua-dua ya. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Kejadian 39 ayat 1 sampai 12 itu yang ulang tahun di bulan ganjil. Sorry. Mari bersama dua-dua ya. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membelinya dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah dia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendahar kasih tuannya, dan dia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas semuanya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak dia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Setelah beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di dalam rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini dia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersekutu dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari sisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang bayi Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menenggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar.
saudara yang dikasihi oleh Kristus, kalau kita perhatikan mulai pasal 37 kecuali pasal 38 dari kitab Kejadian ini berbicara tentang sebuah kehidupan Yusuf dan bagaimana dia berkarya mengabdi bagi Allah demi sesama untuk keselamatan kaumnya. Dan kalau kita perhatikan pasal yang ke-39 ayat yang pertama, ini adalah sebuah repetisi dari pasal yang ke-37 ayat yang ke-36. Di dalam pasal yang ke-37 ayat 36 berbicara tentang bagaimana Yusuf itu tiba di Mesir di rumah Potifar, dan itu diulangi kembali di dalam pasal yang ke-39 ayat yang pertama. Dan saya pikir Bapak Ibu Saudara pasti paham atau memahami apa yang bagaimana kisah daripada kehidupan Yusuf. Bermula daripada pasal yang ke-37 sebagai anak yang paling dikasihi oleh papanya Yakub karena lahir di masa tuanya. Dan kalau kita perhatikan akhirnya itulah sebuah petualangan hidup yang mengawali perjalanan hidupnya, dan sampai bagaimana dia nanti akhirnya dipakai Tuhan selain providensia bagi dirinya, tetapi sekaligus juga providensia bagi umat Allah Israel dan juga bangsa-bangsa yang ada di sekitar Mesir pada zaman itu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di dalam hal itu, dalam ayat yang kedua dikatakan kita akan belajar beberapa hal, walaupun nanti saya akan singgung secara menyeluruh pasal yang ke-37 sampai pasal yang ke-50, tetapi kita fokus kepada pasal yang ke-39. Di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, bahwa dikatakan adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar orang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengaruh raja, dikatakan membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Bahwa saat itu Yusuf adalah seorang bukan lagi dianggap sebagai manusia, tetapi sebagai sebuah komoditas perdagangan yang disebut sekarang dengan trafficking. Bahwa ketika Ruben yang berusaha untuk menyelamatkan diri, pasal yang ke-37, sehingga dia tidak jadi dibunuh, sehingga dimasukkan ke dalam sebuah sumur yang kering, dan oleh karena usulan daripada kakaknya, maka dikatakan dia akhirnya diselamatkan dengan cara dijual, maka kepada kafilah seorang Mesir, dan kafilah orang Mesir ini akhirnya menjual lagi kepada Potifar. Dan kalau kita perhatikan secara sosial, Bapak Ibu perhatikan satu hal, bahwa Yusuf dicabut dari akar keluarga, Yusuf dicabut dari akar sosial masyarakatnya, Yusuf dicabut dari komunitas orang yang seiman dengan dia, dan Yusuf itu justru sekarang menjadi komoditas perdagangan. Coba bayangkan secara sosial, coba bayangkan secara psikologis, coba bayangkan secara spiritualitas. Bukankah ini sebuah penderitaan yang sangat besar ketika orang dicabut dari akar sosialnya, ketika orang dicabut dari akar komunitas orang beriman, ketika orang dicabut dan bahkan dialihkan statusnya menjadi sebuah komunitas perdagangan. Tetapi pada kondisi seperti ini, bahwa Yusuf itu dikatakan, perhatikan ayat yang kedua, bahwa kemanapun dia dikatakan dia disertai oleh Tuhan. Kata ini Bapak Ibu Saudara diulangi dalam pasal 39 sampai 3 kali. Perhatikan ayat yang kedua dan ayat 21 dan ayat yang ke-23. Bagaimana Yusuf di sana dikatakan bahwa Allah menyertai dia. God was with him. Di dalam Nuh, kalau kita perhatikan Nuh dalam Kejadian pasal yang ke-6, di sana dikatakan dalam NIV yang pas dengan terjemahan bahasa aslinya bahasa Ibrani, bahwa dikatakan he walked with God. Yang saya melihat dari perpaduan dua hal ini, ketika kita melihat di dalam catatan Alkitab, di dalam Kejadian pasal yang ke-6, di sana dikatakan bahwa Nuh melangkah berjalan bersama Allah, dan di dalam Kejadian 39 ayat yang kedua, ayat 21 dan ayat yang ke-23, bahwa di sana dikatakan Allah menyertai dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya melihat satu hal di dalam hal ini, bahwa pembangunan sebuah spiritualitas yang sejati, ada sinergisitas antara Allah dengan orang yang beriman. Dan kalau kita melihat di dalam perjalanan Nuh itu, bagaimana dia ada sebuah usaha melangkah bersama dengan Allah, dan di dalam Nuh Yusuf dipadukan dengan satu hal, bahwa Allah menyertai dia. Ini sebuah hal dalam rahasia membangun sebuah spiritualitas, dan ini yang seharusnya juga tetap dialami oleh setiap alumni Kristen. Maka kadang-kadang saya suka canda. Candanya kadang-kadang alumni bilang kayak gini, Bang, kemarin saat tidurku bilang gini, bagus ya temannya. Saya bilang, emangnya kamu masih saat tidur? Abang kok kayak gitu? Ya,
Aku canda aja tapi sekaligus mengingatkan gitu. Yakin banget aku masih satu. Cipuan juga ya. Karena zaman ini kan banyak juga alumni nggak punya waktu lagi untuk satu. Dan gitu. Salah satu membangun spiritualitas kan, silakan teman-teman sesibuk apapun boleh saat teduh usahakan bangun pagi, tapi juga barangkali boleh di perjalanan di bus, dan juga boleh barangkali siang waktu lunch time, atau juga ketika pulang ke rumah sampai dengan minimal sebelum engkau naik ke tempat ini pada malam hari. Satu kalimat dari mantan bishop salah satu gereja, dia berkata dalam kalimat biografinya, no break, no breakfast. Sejauh mana di perkatas tetap konsisten dengan kalimat itu. Minimal jangan ada hari tanpa firman Tuhan. Di dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, bahwa ditekankan sekali Yusuf disertai sebagai sebuah rahasia keberaniannya untuk melangkah di dalam karya Allah yang percayakan kepada dia. Maka kalau kita perhatikan di sini kita berbicara berani, berkualitas dan berintegritas tidak akan pernah muncul kecuali engkau dan saya memiliki sebuah spiritualitas yang sehat. Hatimu tetap terpaut kepada Allah dan hati Allah memenuhi hatimu. Di sini rahasia keberhasilan. Engkau dan saya bisa dipakai Allah untuk alatnya bagi menghadirkan salam Allah di dunia ini. Tanpa ini semua apa yang kita bicarakan selama 4 hari di tempat ini akan pulang hampa tanpa hari. Itu sebabnya saudara, tidak akan ada sebuah keberanian untuk berkarya, tidak ada sebuah keberanian untuk berintegritas jikalau spiritualitas kita sangat rapuh, sangat lemah. Dan di sini Yusuf meskipun dia lepas dari segala komunitas yang sejatinya dia bagus miliki, tetapi satu hal, Allah tidak pernah lepas dengan dia. Teman-teman yang bekerja di Papua, yang dari Sumatera, engkau bisa lepas dari papa mamamu di Sumatera, tapi Allah ada bersamamu di Papua, di NTT. Karena alumni kami banyak menyebar di Indonesia. Allah ada bersama. Ini yang pertama. Karena itu Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya kita membangun sebuah spiritualitas yang sehat, supaya kita bisa tetap berdiri konsisten di dalam kebenaran, dan kita pun bisa dipakai oleh Allah dalam kewujudan karyanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara juga jangan lupa, spiritualitas yang kita bangun bukan hanya spiritualitas yang bersifat vertikalistik, tetapi spiritualitas yang kita bangun juga adalah yang bersifat seimbang antara penyelesaian dosa individu atau personal dengan penyelesaian dosa sosial. Tetapi kalau kita perhatikan bagaimana Tuhan memakai Musa, Tuhan memakai Nuh, Tuhan memakai Yusuf, Tuhan memakai Nehemia, Tuhan memakai Yosua. Salah satu yang saya katakan Bapak Ibu Saudara, ketika dua hal ini terjadi simultan dan seimbang di dalam diri mereka, secara vertikalistik individu mereka menyelesaikan dosa pribadi dengan pertobatan, ketaatan kepada Allah, tetapi juga sekaligus mereka membangun sebuah hal, yaitu penyelesaian dosa sosial. Dan saya pikir semua kita tahu bahwa ketidakpedulian adalah akar dosa sosial. Maka kita bicara banyak di Kapsel, itu kan banyak bicara menyelesaikan dosa sosial. Tetapi saudara jangan salah, kalau dosa kita yang bersifat individu tidak diselesaikan dan kita tidak mengalami dari hari ke hari personal encounter dengan Allah, maka saya pikir kita tidak akan pernah bisa mengerjakan penyelesaian dosa sosial. Di dalam hal ini saudara simultan terjadi. Maka ketika kita bicara soal titik vokasi adalah ketika kita memikirkan hal itu didasarkan kepada sebuah spiritualitas yang sehat, yang akan bermuara kepada sebuah pemikiran dan keputusan kita. Maka kita apakah menikah atau tidak, dan kita tinggal di kota mana atau pergi ke kota mana, dan pilih jenis pelayanan apapun itu, semua bermuara cuma satu hal: gimana hidup kita maksimal berkarya bagi Allah. Itu sebabnya saudara, meskipun kadang-kadang canda dan juga kadang-kadang dalam candaan saya pun bisa juga serius,
karena memang saya juga agak serius ya. Tapi satu masalah yang saya katakan, kalau konsep ini jelas bagi kita dalam soal titik vokasi dengan panggilan kita, vocation kita, saudara tidak terlalu pusing ketika kau menikah atau tanpa menikah. Kalau memang demi kemaksimalan hidup bagi Allah memang tanpa menikah, puji Tuhan. Tetapi kalau akan lebih maksimal dengan menikah, juga puji Tuhan. Dan apakah kau tetap bertahan dalam pekerjaan sekarang demi kemaksimalan bagi Tuhan? Silakan. Dan apakah kau akan keluar? Silakan. Tetapi yang mau saya katakan, semua pilihan kita, semua tindakan kita, semua keputusan kita bermuara cuma satu hal, di mana hidup kita maksimal bagi Allah. Maka di dalam hal itu ada sebuah tahapan-tahapan dengan pilihan, sehingga semua pilihan kita mengacu ke sana. Itulah sebabnya sayang loh kalau sempat orang menikah, gara-gara menikah akhirnya misi Allah nggak terjadi kan. Itu namanya pernikahan musibah, bukan mudah. Itu hal yang pertama, rahasianya Yusuf. Dia berani dan berkualitas oleh karena memiliki sebuah spiritualitas yang sehat dan yang baik. Bahwa dia disertai oleh Tuhan, rahasia keberhasilan di dalam karir, rahasia keberhasilan di dalam ketaatan, bersumber dari sebuah relasi yang baik dan yang sehat dengan Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, teman-teman alumni, saya berharap di antara kita selain satu dunia hubungan pribadinya dengan Tuhan, saya berpikir adalah sesuatu yang sangat disayangkan kalau alumni tidak mencari KTB atau menciptakan KTB, atau apalagi menjauhkan diri dari persekutuan. Tapi jangan putar hanya berkumpul juga di sekretariat perkantas tanpa berkarya, maka alumni menjadi gudang garam. Kita disuruh menjadi garam. Tetapi kalau engkau kumpul di gereja, engkau dan saya kumpul di sekretariat, maka alumni menjadi gudang garam. Dan Tuhan tidak menginginkan itu. Tapi kita menjadi garam yang pergi berkarya bagi Allah. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara, perhatikan ayat yang ketiga. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan seterusnya ayat 5 dan ayat yang 6. Menarik bagi saya, Bapak Ibu Saudara, perhatikan ayat 3. Potifar mampu melihat bahwa Yusuf disertai Tuhan. Mantap ya? Mobilmu pakai stiker maka orang tahu kamu Kristen. Di mobilmu penuh dengan musik rohani maka orang berkata, oh ini Kristen. Yang lebih parah kalau di angkot itu ditulis itu mujizat, itu nyata, tapi lampu merah diterobos dan ketepatan tidak ditangkap polisi, mujizat itu nyata. Adakah orang di sekitarmu, pimpinanmu, anak buahmu, satu angkatan atau kolehamu mampu melihat bahwa Allah hadir di dalam hidupmu, bahwa Allah hadir menyertaimu, bahwa Allah hadir betul-betul menunjukkan sebuah cara hidup yang benar. Dan ini salah satu penting dalam dirimu dan diriku sebagai orang alumni yang sungguh-sungguh telah lama dibina. Karena itu saudara, ketika saya merenungkan ini, hebat ya, gitu loh. Apakah orang akan berkata, usia Kristen ketika engkau pakai kalung salib, itukah Kristen? Dan ketika pas jam tertentu kau permisi ke persekutuan, mau kemana, mau cepat pulang, kenapa? Ada KTB, apa KTB gitu? Apakah kau dilihat orang Kristen ketika kau begitu masuk kantormu langsung berkata, Tuhan oh ini Kristen. Tapi perhatikan Bapak Ibu, yang menarik bagi saya adalah bahwa Potifar mampu melihat Allah hadir di dalam diri Yusuf, terpancar dari karya
dilakukan dengan segenap hati, apa yang dikerjakannya berhasil memuaskan dan melakukan yang terbaik. Bisa nggak orang Kristen rajin persekutuan tapi kinerjanya negatif? Bisa, rajin persekutuan. Apalagi tanya orang ketua persekutuan alumni KKS. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari belajar daripada Yusuf. Orang mampu melihat dalam hidup kita bahwa Allah hadir, Allah menyertai. Tunjukkan bukan dengan slogan, bukan dengan statement, bukan dengan simbol, bukan dengan fenomena, tapi tunjukkan dengan kinerja, tunjukkan dengan karya, tunjukkan dengan profesionalitas, tunjukkan dengan etika yang benar. Potifar mampu melihat hal itu. Yang ngomong rohani kan belum tentu rohani ya. Setuju ya? Semua kucing pasti mengeong, tapi tidak semua yang mengeong adalah kucing. Bisa nggak ibu-ibu suruh nidur anaknya pakai niru suara kucing? Bisa? Ada kucing sayang. Pada saat itu dia tetap seorang ibu dan tidak pernah menjadi kucing. Yang ngomong rohani belum tentu rohani, yang nyanyi rohani belum tentu rohani, yang punya jabatan rohani belum tentu rohani, dan staf yang berkhotbah belum tentu rohani. Saya berani karena saya staf berkantas. Saya Tiopan Manigoro, staf berkantas dari Medan. Khotbah tidak, prinsip kami adalah pendengar khotbah kita yang pertama adalah diri kita, bukan orang lain, bukan istri, bukan anak-anak, tapi kita. Itu yang harus kita tekan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam bagian ini Yusuf atau katakan Potifar maksud saya, mampu melihat bahwa Allah hadir di dalam diri Yusuf, terpancar dari apa yang dilakukan oleh Yusuf bagi Potifar atau profesionalitas dalam pekerjaan. Mari belajar akan hal ini, sehingga kalau akan berkata, oh iya. Bapak Ibu Saudara masih ingat kitab Daniel dalam pasal yang ke-6, ketika orang-orang yang iri hati yang mau impeachment terhadap Daniel, di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat 4, 5 dan 6, mereka mencari kesalahan Daniel dan mereka tidak menemukan kesalahan Daniel kecuali satu, bahwa Daniel masih tetap beribadah kepada Allah. Sekarang banyak orang Kristen tidak ada yang benar kecuali masih ke gereja hari Minggu. Bisa? Sangat bisa. Dan saya berharap alumni perkantas di Kalongkau dan saya mau hadir menghadirkan salam Allah. Mari membangun spiritualitas yang bukan dalam tataran simbol, yang bukan tataran jabatan rohani, yang bukan pada tataran banyaknya kegiatan rohani, tetapi esensi yang berubah dari hal dalam. Maka ketika ada sebuah pembaharuan yang internal akan bermuara kepada sebuah karya, maka ada sebuah inner drive yang muncul, maka kita pun memancarkan iman dan rasa hormat dan ketaatan kita kepada Allah dari karya memberikan yang terbaik bagi Allah. Itu ayat 3, 4 dan 5. Yang berikutnya, perhatikan ayat itu. Ketika Potifar melihat Allah hadir di dalam diri Yusuf, maka ada, perhatikan, profesionalisme, kinerja yang bagus, maka ada promosi. Betul ya? Seringkali alumni kita mau promosi terus langsung, kinerjanya nggak ada, gitu kan? Tuhan, apa maksudmu? Untuk malaikat nggak jawab, gimana kinerjamu? Perhatikan Bapak Ibu Saudara, Yusuf itu promosi bukan karena KKN, tapi dia promosi dipercayakan segala sesuatu, bahkan semua yang ada di rumah itu. Dan Potifar pun hanya mengurus makannya, yang lain dalam tanggungan dia, sampai hartanya pun dipercayakan kecuali istrinya. Bapak Ibu Saudara, lahir promosi
karena profesionalitas, kinerja yang baik. Seringkali juga alumni fokusnya kepada promosi dan kompensasi. Padahal promosi dan kompensasi adalah side effect, not main goal. But our main goal adalah gimana memberi yang terbaik, berkarya bagi Allah. Mari kita mengubah paradigma berpikir kita dalam hal ini. Saya berpikir ketika Daniel naik, ketika Yusuf naik, dua-dua karya karena profesionalitas dan punya etika kerja yang baik. Itu kalau kita perhatikan di dalam bagian ini. Maka karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini Yusuf memiliki sebuah profesionalitas dan akhirnya dia bisa mengalami sebuah promosi. Tetapi perhatikan Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 3 sampai ayat yang ke-6, narator menuliskan satu hal, bahwa ketika Yusuf hadir di rumah Potifar, maka rumah dan seisi rumah dan harta Potifar yang di ladang pun diberkati oleh Allah ketika Yusuf hadir di rumahnya. Bagus ya? Perusahaan di mana kita hadir bekerja diberkati Tuhan kan? Atau dengan kehadiran kita maka perusahaan itu akan kolaps? Makanya saya katakan berawal dari sebuah spiritualitas yang sehat, Allah menyertai kerja yang profesional, kinerja yang terbaik, maka ada promosi dan Allah yang hadir di dalam diri Yusuf membuat tempat dia bekerja pun diberkati oleh Tuhan. Bayangkan semua seisi rumah dan harta termasuk yang di ladang diberkati oleh Tuhan dengan kehadiran Yusuf. Bagus kan kalau gitu ya? Coba bayangin kalau orang berkata ketika kita tidak hadir, puji Tuhan. Iya kan? Kan bisa kalau kita troublemaker, coba bayangkan ada rapat. Sudah bisa kita mulai rapat, sudah ada jam rapat jam 3. Terus udah datang semua? Belum. Siapa yang belum datang? Satu lagi. Tuhan. Gitu kan? Karena kalau dia rapat biasanya nggak selesai dengan baik. Tapi ketika orang datang baru datang. Siapa yang belum datang? Siang kita tunggu ya. Gitu. Karena memang kita dibutuhkan. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, bahwa keluarga Potifar diberkati Allah termasuk hartanya dengan kehadiran Yusuf. Bukankah itu tema kita di Kemnas yang keberapa pun tadi, basic to be basic, yang di Kinasi atau yang di Parapat ya? Ya 2002. Kita diberkati menjadi berkat. Alumni hadir menjadi berkat bagi bangsa ini, bagi kantormu, bagi kotamu. Dan tadi kalau ibu yang sudah sharing tadi, itulah sebuah menjadi berkat hadir di Salatiga. Itu scene yang pertama. Perhatikan scene yang kedua. Ayat yang ke-6b sampai ayat yang ke-12. Scene yang kedua di dalam narasi ini bahwa ditempatkan sebuah hal, satu pemandangan atau satu kisah kehidupan personal dalam diri Yusuf. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Kalau kita perhatikan di dalam pasal 37 itu kan narasi tentang Yusuf ya, betul ya? Kenapa muncul pasal 38 yang tidak berbicara tentang Yusuf? Bapak Ibu tahu ini dalam narasi ini, narator menempatkan pasal 38 sebagai sebuah ekskursus. Ekskursusnya apa? Di dalam hal itu dikatakan ketika Yehuda yang menikah dengan seorang perempuan dan dia punya 3 anak. Yang pertama dikatakan si Er, yang kedua si siapa? Onan. Yang ketiga adalah si Elsa. 2 anaknya ini meninggal. Dan ketika itu kan seharusnya anak yang ketiga harus diberikan. Tetapi ketika itu si Elsa itu masih muda sekali, sehingga
Tamar disuruh pulang kembali ke rumah ayahnya. Dan ketika itu apa yang dijanjikan oleh Yehuda tidak ditepati dan Tamar mendengar. Maka dia duduk di depan pintu gerbang kota dan menyelubungi wajahnya. Dan akhirnya ketika istrinya Yehuda meninggal, maka dia menghampiri Tamar. Dan dengan sebuah hal, apa yang kau katakan begitu untuk sebuah kompensasi? Dan perempuan itu berkata, berikan aku capmu dan berikan aku tongkatmu. Dan akhirnya mereka melakukan persetubuhan. Dan selang beberapa lama hamillah perempuan ini. Dan ketika hamil perempuan ini diberitahukan kepada Yehuda bahwa Tamar telah hamil. Dan Yehuda marah. Dan dia berkata, orang seperti ini wajar dibakar. Cari siapa orangnya. Dan akhirnya dibawa. Langsung Tamar mengatakan, orang yang menghamiliku, yang memiliki tongkat ini, yang memiliki cap ini, dan yang memiliki ini. Coba, kau enggak? Ini namanya jebakan Batman. Mantap ya perempuan itu, jebakan Batman-nya, meskipun etikanya salah. Saya tidak sedang berbicara. Ekskursus ini Bapak Ibu Saudara mau ditekankan adalah kalau Yehuda gagal terjebak dalam jebakan Batman akhirnya berdosa, Yusuf masuk jebakan Batman tapi dia berhasil. Itulah ayat 7 sampai 12. Paham maksudnya dalam narasi ini? Maka ketika ditempatkan pasal 38, narator mau menempatkan bagaimana jebakan yang sama. Ada yang gagal, ada yang berhasil, dan itu rahasia keberhasilan didasarkan kepada beberapa prinsip kebenaran. Dan di sini diawali dengan Yusuf elok parasnya, dikatakan apa? Ya, handsome juga, well built and handsome. Coba bayangin, kalau ada alumni pria seperti ini, muda, ganteng, berintegritas, karyanya bagus. Ada nggak yang berpikir gini? Kapan ya aku dapat suami seperti ini? Yusuf yang ganteng dan elok parasnya, sampai seorang tante-tante juga tertarik juga. Bukan hanya anak gadis, ya, seorang tante-tante juga tergoda. Gak salah gantengnya, gak salah elok, gak salah berkarir. Tapi Bapak Ibu Saudara, scene yang kedua ini itu adalah paparan reflektif dari ekskursus pasal yang ke-38. Itu sebabnya kalau kita masih ingat ya PAI Mutim dulu ya waktu mahasiswa ya, masih ingat ya? Kenapa ini dimunculkan di sini? Kenapa dimunculkan di sini? Logikanya kan pasal 38 dibuang. Tapi pesannya adalah ketika Yehuda masuk jebakan Batman dan gagal, tapi Yusuf bisa berhasil. Semua kita bisa nggak masuk dalam jebakan Batman? Bisa. Tapi saya berharap kita hari ini belajar berhasil dari Yusuf. Yang pertama dari ayat kecil. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Dan baru perhatikan Bapak Ibu ayat yang berikutnya, ayat 10. Tidak bisa diraih. Ayat 10, eskalasi godaan naik, dibujuk dari hari ke sehari. Begitu ya. Kalau orang Medan ini nanti ini, Bang Yusuf, Bang Yusuf. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, rayuan tidak mempan, bujukan tidak mempan. Naik ayat 11-12, pemaksaan. Ya saya mau katakan Bapak Ibu Saudara pertama, ketika engkau dan saya disertai oleh Allah, bukan berarti engkau imun dengan godaan. Jadi jangan berpikir kita ini kuat. Karena itu sama seperti Petrus katakan, singa mengaum-ngaum, ya iblis mengaum-ngaum bagaikan singa siap menerkam. Maka Yesus mengajarkan berjaga-jaga dan berdoa supaya engkau tidak jatuh ke dalam pencobaan.
Bapak Ibu Saudara, meskipun kita disertai Tuhan, malah justru eskalasi godaan itu bisa makin kencang. Itu pertama. Yang kedua, eskalasi godaan biasanya itu bukan mundur, langsung lempar bola mundur, enggak. Naik lagi. Makanya perhatikan Bapak Ibu. Bang Yusuf, mari tidur dengan aku kirain. Dibujuk berhari-hari. Kalau sekali dibujuk, mungkin orang berkata, gampang nolaknya ya. Ini berhari-hari loh, dan tiap hari di situ coba. Tinggal satu rumah, kerja di situ. Dibujuk tiap hari, dan yang berikutnya terjadi pemaksaan. Engkau dan saya bisa terjebak di dalam hal ini. Karena itu hati-hati. Mari banyak doa. Mari bangun pribadi, hubungan pribadi dengan Tuhan. Oke? Bagaimana sikap Yusuf menghadapi godaan yang sebegitu berat dan juga eskalasi yang naik dalam dirinya? Perhatikan ayat 7 dan ayat yang 8. Ayat 8. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya, dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berdosa terhadap Allah? Ayat 8. Berani menolak. Coba kalau Yusuf bilang gini ketika digoda, ayat 8, ayat 10 dan 12. Yusuf, mari tidur dengan aku. Dibujuk tiap hari. Coba kalau Yusuf bilang gini, kok enggak dari dulu sih Bang? Coba. Baik. Berani berintegritas didasarkan kepada spiritualitas yang baik, yang benar, yang sehat. Maka dikatakan berani menolak dosa. Berintegritas, berani menolak dosa, Bapak Ibu Saudara. Dan tolong diingat, yang ditolaknya ini adalah bosnya, majikan. Itu artinya apa? Konsekuensinya bisa kehilangan pekerjaan, betul? Maka Bapak Ibu Saudara, kau dan saya yang bekerja dalam dunia profesi, bagaimana kita berani menolak semua godaan, semua perintah, semua permintaan dosa di dalam hidup kita. Seminggu sebelum kesini saya ketemu dengan seorang sarjana, bukan alumni kita, dan memang belum lahir baru, dan dia punya jabatan di pemerintah. Dia bilang, saya sangat stres kalau datang tamu dari Jakarta, karena semua service all in. Tapi dia bilang, harus aku berani menolak. Bisa nggak berani kita menolak ketika pimpinanmu meminta selimut malam? Bisa nggak kita menolak ketika bos memerintahkan bukan hanya double pembukuan, triple pembukuan? Bisa nggak kita menolak, berani menolak ketika pimpinan kita memaksa untuk melakukan suatu dosa dan membuat kita tidak berintegritas? Yusuf berani menolak, bersumber dari relasi yang baik dengan Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, apapun godaan dosa di kantormu, mau pegawai negeri, mau swasta, mau wira swasta, ketika ada sebuah kecurangan di dalamnya, berani menolak. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, apa alasan dia berani? Ada dua hal. Pertama, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan sebesar ini dalam relasi dia dengan bosnya, yaitu Potifar. Dan bagaimana mungkin aku melakukan dosa ini di hadapan Allah?
Ini relasi vertikal. Maka kita sebagai seorang alumni Bapak Ibu Saudara harus bisa melihat bahwa ketika kita digoda berbuat dosa dan menjaga integritas, ada loyalty kepada pimpinan tertinggi sebagai manusia. Itu maka dia berkata, bagaimana mungkin aku melakukan ini, dosa kejahatan yang sebesar ini terhadap Potifar. Bayangkan, sudah dipercayakan jabatan, sudah dipromosikan, dikasih segala kekuasaan. Coba, apa istilahnya kalau sempat Yusuf mau melakukan ini? Apalagi yang anu sama aku? Semua ada aku kasih, mau kombat juga nih. Iya kan? Sup. Bisa? Tapi Yusuf, Bapak Ibu Saudara, dia tahu itu nggak mungkin dilakukan. Maka dia berkata, bagaimana mungkin aku mengkhianati bosku? Dan bagaimana mungkin aku melihat ini, melakukan dosa ini di hadapan Allah? Dua aspek ini sekaligus simultan yang bisa mendorong kita berani menolak godaan untuk berdosa. Yusuf melakukan dua hal ini. Menarik ketika saya mau ke sini, ketemu dengan seorang perwira militer yang stuck karirnya, dan dia sudah S3, dia angkatan darat. Ya, dia waktu itu dia bilang gini, adikmu kan karirnya naik, kok kamu enggak? Komandan saya pernah menawarkan kamu dengan cara tertentu rasanya, tapi dia bilang gini, dia ngajak sebenarnya, tapi dia bilang gini, ku dengar kamu mau jadi maaf ya. Jawaban teman kita ini yang pimpinan kita. Jawabannya gini, dan kalau militer kan gitu ya, dan kalau Tuhan pun kuhianati, NKRI pun bisa kuhianati, dan komandan pun pasti kuhianati. Oh, bosnya ini langsung bilang, betul. Bayangkan, itu kan hikmah juga ya. Maka dia bilang apa? Dan kalau Tuhanku pun kuhianati, ingat, tidak terlalu sulit bagiku mengkhianati NKRI. Dalam militer kan NKRI wajib. Dan yang kedua, tidak terlalu sulit bagiku untuk mengkhianati komandan. Komandannya puji. Gitu. Bapak Ibu Saudara, mari belajar menolak dengan hikmat atau cara yang tepat. Oke? Yang pertama. Yang kedua, itu tadi buat ya, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan sebesar ini terhadap Potifar, dan bagaimana mungkin aku melakukan dosa ini terhadap Allah. Jadi tahu itu dosa. Soalnya kadang tahu juga nih orang itu dosa, tapi dilakukan juga ya. Gitu. Makanya Bapak Ibu Saudara, tolong diperkantas kita tetap konsisten bahwa pemberitaan anugerah dengan Allah yang murka dan Allah yang anugerah wajib seimbang. Jadi jangan anugerah lebih banyak, Allah yang adil dan murka kurang dilupakan. Saya pikir itu wajib, itu seimbang. Kalau Allah yang rahmani dan rahimi saja, maka orang akan berkata gampang berbuat dosa, meskipun konsep teologi itu salah. Karena yang benar, semakin kita merasakan anugerah Allah, semakin kita takut berbuat dosa. Itu yang benar. Tetapi juga harus seimbang dengan pemberitaan firman yang menekankan murka dan keadilan Allah. Jadi Allah yang rahmani adalah Allah yang murka akan dosa. Dan di sini Yusuf tahu akan itu. Yang kedua, kenapa Yusuf perhatikan semua yang di rumah ini dipercayakan Tuhan kepada. Yang kedua, di rumah ini tidak ada lebih besar daripada, dan semua dipercayakan hanya satu, kecuali engkau, karena engkau adalah, Bapak Ibu Saudara, rahasia menang dari godaan cobaan. Selain berani, juga tahu
hak dan tanggung jawab. Batasan hak dan tanggung jawab harus kita lakukan. Seringkali kita semua yang bukan bagian kita pun kita tahu, dan yang kita taat ratus sekali. Tetapi di sini Bapak Ibu Saudara, Yusuf tahu semua yang di rumah ini dipercayakan kepadaku, bahkan di rumah ini tidak ada yang lebih besar daripada aku, kecuali kau, karena engkau adalah istrinya. Seringkali kita kan nggak tahu batas itu. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan ambil yang bukan bagian kita. Ada orang berkata kita tidak nunggu bola, tapi kita jemput bola, dan naik lagi kita rebut bola. Bapak Ibu Saudara, no way. Mari belajar. Ada bagian kita, yakini pemeliharaan Tuhan dalam hidup. Makanya jangan bergeser nilai hidup kita. Ingat Demas 2 Timotius 4 ayat 10. Ketika Paulus berkata, cepatlah datang kemari hai anakku Timotius, karena Demas telah meninggalkan aku. Oleh karena Demas telah lebih mencintai dunia daripada aku. Ada banyak alumni 5 tahun tetap konsisten, 10 tahun mulai bergeser, lama-lama coba satu titik biasnya, lama-lama kalau dibiarkan nggak balik ke titik, gimana coba? Jauh sekali kan? Saya berharap alumni itu sebabnya kita selalu buat camp-camp seperti ini, baik regional, kota, dan juga nasional seperti ini, supaya alumni kita tetap on the track-nya Allah. Bapak Ibu Saudara, kita mau kita semua tetap dalam track-nya Allah. Jangan sampai hari, memang satu titik hari ini, minggu depan 2 titik, minggu berikutnya 3 titik. Ini berapa lama coba? Kalau sempat udah sekian tahun, berapa jauh kita udah menyimpang? Yusuf tahu batasan hak dan kewajibannya. Oke, yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, ketika Yusuf dan istri Potifar tidak berhenti, naik lagi. Saya tidak tahu di mana dia birahinya lihat Yusuf ini ya. Dia nggak berhenti, naik lagi, bucuk tiap hari, nggak mempan. Perhatikan ayat 11-12. Ketika hanya berdua di rumah dan tidak ada yang lain, wah muncul, chance, kan gitu. Yusuf kalau mau ilmu selamat tanda kutip, bisa nggak? Pertama, kebutuhan seksualnya terpenuhi. Yang kedua, aman kerjanya. Yang ketiga, dia tidak akan terpenjara. Kalau jalan pintas seperti ini diambil Yusuf, tanda kutip aman nggak? Banyak nggak alumni juga terjebak mengambil jalan pintas, tidak berani mengambil sebuah konsekuensi. Bapak Ibu Saudara, di sini kalau kita perhatikan, belajar dari Yusuf, salah satu ujian integritas adalah ketika kita sendiri dan tidak ada orang yang melihat, berani nggak engkau dan saya tetap jujur? Ketika engkau dinas keluar kota dan keluar negeri dan tidak ada yang melihatmu kecuali Allah, bisa nggak orang tergoda? Nggak ada kok yang lihat kita di sini. Ada kan mahasiswa yang baru dibina, takut dia nyontek misalnya karena masih baru, nanti ketahuan sama anak KTB yang lain. Itu pun dia nggak nyontek karena takut itu masih bagus sih. Tetapi Bapak Ibu Saudara tahu, saya berharap levelmu dan levelku bukan karena takut ketahuan dan takut dilihat orang, apalagi karena takut ketahuan istri. Kan gitu ya, maka SMS kau dilihat, WhatsApp kau dilihat. Tetapi ingatlah, tarafmu dan tarafku harus naik, yaitu apa? Senang untuk tidak berdosa. Amin ya. Senang untuk tidak berdosa, maka bukan karena dilihat orang, bukan karena tak dilihat orang, bukan nanti ketangkap KPK, tapi memang aku memilih senang untuk tidak berdosa, maka ada orang lihat, tahu atau tidak, maka aku tidak akan pernah melakukan dosa. Dan level kita alumni yang dibina di Perkantas adalah level senang untuk tidak berdosa. Maka kita tidak merasa terpaksa. Anak-anak yang baru dibina merasa terpaksa, enggak dia deh.
Dilihat pengawas enggak ya? Ada yang lihat enggak? Tertekan enggak? Coba bayangin jalan ke Jakarta, ada nggak kira-kira alumni yang lihat aku di sini? Coba bayangin, aku nggak merdeka kan? Kalau sempat aku jalan misalnya di kota kami di Medan, saya kan tiap minggu khotbah pindah di semua gereja, ya. Saya biasanya Januari udah penuh 1 tahun khotbah di gereja, dan gerejanya pindah-pindah. Karena saya bukan pendeta, jadi gereja mulai karismatik, injili dan tradisional. Coba bayangin kalau misalnya gini, kalau aku misalnya mau ke mall atau kemana, tidak berbuat dosa, ada nggak jemaat yang lihat ya? Level kita bukan itu Bapak Ibu. Mau ada atau tidak, mau sendiri atau tidak, mari kita senang untuk tidak berdosa. Itu integritas yang sejati. Berani nggak berintegritas ketika di kamar hotelmu tidak ada yang lihat, engkau buka channel yang mana? Ketika tidak ada melihatmu dan melihatku, engkau buka saluran yang mana? Engkau buka website yang mana? Yang saya mau katakan kepada ibu saudara, integritas adalah sebuah keputusan berani hidup suci, berani hidup benar, meskipun tidak dilihat oleh siapapun, meskipun tidak tahu oleh siapapun, meskipun tidak tahu termasuk oleh istri atau suami. Dan di sini Bapak Ibu Saudara menarik agak fair hari ini khotbahnya. Karena selama ini yang selalu dibilang berzina itu kan laki-laki kan. Di sini yang tidak setia kan perempuan. Jadi jangan pikir lo kami laki-laki aja. Ini buktinya nih. Perempuan. Oke. Iya kan? Dan saya tidak suka dengan kata selingkuh, karena selingkuh menghilangkan unsur dosa. Zina, karena kepanjangan selingkuh adalah selingan pindah keluarga utuh. Zina. Bapak Ibu Saudara, tolong kita hati-hati dalam hal ini. Ketika dipakai kata selingkuh, dosa hilang. Ketika dipakai kata PSK, berarti profesi, bukan dosa lagi kan? Pelacur. Kalau PSK kan berarti profesi. Profesi kan akar kata daripada profes. Profes itu lahir daripada sebuah iman. Maka saat jadi pelacur profesi dan iman. Itu kata profesi Bapak Ibu. Tolong ya, profesi itu profes pengakuan. Maka profesi pengakuanku karena imanku, maka pekerjaan ini pancaran dari imanku. Maka nggak benar kalau pelacur itu profesi. Agen narkoba nggak profesi. Ini kita kan di negara ini dengan penggantian kata-kata itu kan menghilangkan unsur dosanya. Jadi by the way, jadi kembali kemana? Tolong, artinya apa? Ibu-ibu pun bukan berarti kuat imun. Ya kan? Dan sudah terbukti, dan saya melayani juga ada orang-orang istri yang tidak setia. Begitu ya? Maka ada orang yang canda sama saya, Bang, lebih bagus cari istri tidak terlalu cantik tapi setia. Dan kalau kita kerja aman, hati kita tinggalkan dia. Saya bilang no way. Saya cari istri yang cantik taat sama Tuhan, aman aku pergi. Iya kan? Ya, nih. Tahu batasan hak dan kewajiban. Yang berikutnya perhatikan ayat 12, 13. Ketika godaan itu makin naik, istri Potifar paksa. Apa yang dilakukan Yusuf? Lari. Coba Yusuf diam, dipeluk nggak? Coba, dipeluk? Pasti diperkosa. Saya mau tanya, yang memerkosa sekarang ada nggak perempuan? Ada. Ya kan, cuma Yusuf nggak sempat diperkosa. Coba Yusuf terus dia kerjain apa kayak gitu, langsung diem gitu dipeluk, pasti. Iya kan? Tapi Yusuf lari. Artinya apa? Bapak Ibu Saudara, engkau dan saya tidak ada yang kuat. Jangan tetap bertahan di situ. Jangan juga terus seolah-olah engkau kuat sekali. Tapi juga bisa bertindak. Lari.
dengan keberanian menanggung segala konsekuensi daripada ketaatan kepada Allah. Kenapa Yusuf bisa melakukan ini? Pertama, bagi Yusuf dia berani lebih memilih kekudusan daripada kedudukan. Tolong, ini harus kita renungkan betul-betul. Ada banyak orang mempertahankan kedudukan maka menghancurkan kekudusan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, integritas Yusuf berani memilih hidup kudus atau kekudusan daripada mempertahankan kedudukan. Berani memilih hidup kudus daripada harus kaya karena harta, kaya karena manipulasi. Berani memilih hidup kudus daripada ketidaktaatan kepada Allah yang bermuara mungkin ketenaran, yang bermuara mungkin kepada promosi. Integritas berani hidup kudus, mempertahankan kekudusan daripada kedudukan. Mari teman-teman aplikasikan dalam hidup kita. Oh, kita berani memilih itu. Yang berikutnya dalam hal ini, Yusuf memilih dan berani menerima segala konsekuensi asal hidup suci, yaitu apa? Penjara. Maka ketika itu istri Potifar teriak, lihat orang Ibrani ini mempermalukan kita orang Mesir, dan dia mau melakukan kejahatan kepadaku. Dan ketika berteriak, maka dia lari dan dia pegang terus ini bajunya Yusuf, dan terus ini dipegangnya sampai suaminya pulang. Begitu Potifar pulang, langsung dia melapor. Dia melapor, orang Ibrani yang kau bawa ke rumah ini mempermalukan aku. Pastilah Potifar marah. Mungkin dia bilang, ada apa Hani? Dan itu kan, dia nggak tahu dan mau jahat istrinya, tapi ada apa Hani gitu kan? Baru melapor, dan. Bisa bayangin nggak, marah nggak begitu? Kalau nggak marah berarti nggak normal. Coba kalau pacarmu jalan berdua, duduk di kafe minum berdua, merasa nggak enak nggak? Atau kau berkata, Tuhan, ternyata bukan aku aja yang mengagumi dia. Sorry, dia aku udah ngomong ini sama istriku. Aku berhak ngomong di sini. Suatu ketika istriku orangnya tulus sekali, nggak seperti saya. Dia bilang, waktu malam, Pak, tadi aku makan siang di sini. Saya bilang, sama siapa? Dia bilang, dengan TS. Jadi, siapa? Laki-laki yang sudah menikah. Dan istriku saking polosnya, Mama pernah pikirkan nggak kalau Mama terlihat orang berdua seperti itu? Oh, itu istrinya Pak Tio kan itu. Aku nggak sampai pikir gitu. Aku tulus saja, aku diajak makan. Dia baru melakukan tugas di rumah sakit sesama PS, maka diajaknya aku makan. Oh ya, emang ketulusanmu bagus. Tapi pernah nggak Mama bayangin kalau orang yang kenal aku dan kenal kamu adalah istriku? Sehat nggak itu? Dan kalaupun orang tidak tahu bahwa kamu adalah istriku, sehat nggak itu? Bukankah sal terjadi ketika lunch? Banyak kan di kota besar sal, sex after lunch. Dan dari pun engkau tulus, tapi bukan menjadi batu sandungan. Oh gitu. Tapi aku nggak berpikir gitu Pak. Ya Pak, itulah senangnya kuliah kamu. Tapi saya bilang ini yang pertama dan terakhir. Itu gak ada kita yang kuat. Marah nggak Potifar? Pasti
pasti, cuma nggak ditulis di sini. Pasti mungkin mana ini orangnya, panggil, cari. Ya kan? Nggak tahu kita mau bahas apa di paketnya lagi. Akhirnya Yusuf ditangkap, dimasukkan ke penjara. Bapak Ibu Saudara, yang saya mau katakan di sini, ada nggak catatan Alkitab Yusuf membela diri dan membantah? Logikanya seharusnya dia membantah. Tapi pada posisi seperti itu sebagai budak, membantah, pasti Potifar lebih percaya sama istrinya. Maka dia memilih untuk diam. Ada kalanya kita Bapak Ibu Saudara, ya oke, kita bela juga nggak ada, ya pasti. Tetapi kita kadang diam ketika difitnah, sakit. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, Yusuf sampai di penjara. Tetapi Bapak Ibu perhatikan di sini, tidak ada catatan Alkitab bahwa Yusuf mengeluh, Yusuf meratapi nasibnya. Di penjara dia disertai Tuhan, maka kepala penjara mempercayakan tugas kepadanya. Bapak Ibu Saudara tolong perhatikan bahwa Yusuf memilih lebih baik tinggal di penjara bersama Tuhan daripada di istana rumah Firaun tanpa Tuhan. Itu alumni yang berintegritas. Lebih baik kita menderita secara fisik, tinggal di penjara, mungkin kehilangan pekerjaan seperti Yusuf. Bayangkan, Yusuf penderitaan itu terus bertambah, korban fitnahan, tambah lagi dipenjarakan. Coba bayangin. Maka kalau kita perhatikan dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara, Yusuf berani memilih lebih baik di penjara bersama Tuhan daripada di istana Firaun tanpa Tuhan. Alumni saudara engkau dan saya, mari kita terus saling mendoakan supaya lahir alumni dunia berkantas seperti ini. Ya. Setelah itu, apakah Yusuf apes? Tahu apesnya? Apatis, pesimis, skeptis. Itu apes. Apakah Yusuf apes, apatis, pesimis, dan skeptis? No. Dia tetap enjoy. Bapak Ibu Saudara, Yusuf dengan kehadiran Allah dalam dirinya mampu melihat penjara dengan cita rasa istana. Mantap ya. Saya berharap alumni kita bisa melakukan hal seperti ini, bahwa kita ketaatan kepada Allah karena kesetiaan kepada Allah. Mungkin kehilangan pekerjaan, kehilangan jabatan, kehilangan sumber keuangan, mungkin kita mengalami penderitaan lain. Tetapi mari belajar dari Yusuf, penjara dengan cita rasa istana. Ada satu kalimat yang pernah saya baca, ke neraka pun aku mau asal bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi tidak akan mungkin ke neraka. Tapi coba bayangin, seandainya pun bisa ke penjara atau ke neraka bersama Yesus, dia bilang aku pun mau asal bersama. Bukankah banyak orang sekarang beralaskan koran, beratapkan langit, aku akan tetap bisa setia kepadamu asal kau tetap mencintaiku. Gimana? Iya kan? Tapi hari ini alumni kita yang ikut KM hari ini dan berharap semua alumni yang dibina di Perkantas Indonesia, mari kita melihat, belajar dari Yusuf ini, bisa menikmati penjara dengan cita rasa istana. Bapak Ibu Saudara, hidup bukan soal memiliki, tapi soal menikmati. Bisa orang punya suami tapi tidak merasa menikmati suami? Bisa ya? Itu teman-teman perempuan yang punya pacar tapi masih berencana menikah. Tolong tidak terlalu galau dengan hal itu. Alone and lonely young. Alone but not lonely Christian. Tapi lebih parah kalau couple but lonely.
Saya berharap tidak ada di sini couple berlonely, penjara dengan dinikmati bersama Allah bagaikan istana. Saya akhiri dengan 5 menit lagi. Bapak sudah perhatikan. Ketika dia penjara disertai Tuhan pasal yang ke-40, dia menolong juru minuman raja, akhirnya dilepaskan dan dia berkata, kalau engkau sampai kepada raja, sampaikan hal ini kepada dia, bahwa aku di penjara bukan karena dosa, bukan karena melakukan kejahatan, tapi karena ketaatan kepada Allah. Yang ditangkap KPK masuk penjara karena dosa kan? Jadi kalau engkau dan saya masuk penjara karena ketaatan, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, enjoy ya. Baru dikatakan ternyata dia dilupakan. Coba bayangin, yang ditolong melupakan lagi. Bayangin kira-kira Yusuf bilang apa ini? Nasib. Ya enggak, tetap aja dijalani. Tetapi perhatikan pasal berikutnya. Ketika tidak ada seorang pun yang mampu menafsirkan mimpi Firaun dan dicari dan Yusuflah orangnya, maka itulah cara Allah providensial Allah dari penjara ke istana. Orang Indonesia dari istana ke penjara. Itulah tahanan KPK. Tapi kau dan saya mari belajar dari Yusuf, dari penjara ke istana. Dan dia melihat ini sebuah providensial Allah, maka dia tidak menutupi dan menyalahkan siapapun, termasuk saudaranya dan apa yang dialaminya. Maka dalam pasal 45, perhatikan ayat 5, 6, dan 7. Maka dikatakan, untukmu dan untuk memelihara kaummu, Allah menyuruh aku mendahului engkau ke Mesir ini. Itu ayat yang kelima. Dan itu diulangi ayat yang ketujuh dalam Kejadian pasal 45. Maka ketika Yakub meninggal, para saudaranya takut sekali akan balas dendam Yusuf. Maka muncullah kalimat yang sangat menarik di pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Engkau mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tetapi Allah mereka-rekakan kebaikan. Oleh karena akulah Allah memelihara umatnya. Bapak Ibu Saudara, suffering bermuara kepada kenikmatan umat Allah. Tidak ada sebuah karya dan misi tanpa kita rela menderita demi kebaikan orang lain. Mari kita berdoa. Engkau yang menolong kami supaya kami kuat seperti Yusuf di tengah-tengah kehidupan. Supaya spiritualitas kami tetap kuat lewat firman-Nya, lewat doa. Tuhan, doaku, doa kami, kuatkanlah kami semua hari ini, supaya Republik ini melihat bahwa ada Tuhan di dalam kami. Tuhan, mampukan kami berkinerja di tengah-tengah profesi kami. Sangat rindu untuk membangun Indonesia. Terlalu banyak yang harus dikerjakan. Kami tahu kekuatan bukan dalam diri kami, tapi dari Tuhan. Tuhan yang sama, Tuhan yang menyertai Yusuf. Tuhan itulah juga yang menyertakan untuk membangun bangsa ini. Biarlah kami berkualitas karena Tuhan. Biarlah kami berani karena Tuhan. Biarlah kami berintegritas karena Tuhan. Terima kasih Kau mengenyangkan kami dengan firman yang luar biasa. Segala kemuliaan dari Tuhan. Terpujilah Engkau. Terpujilah Tuhan Yesus.
sudah mau mati di kayu salib.